Maka kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kami sudah berjuang, kami sudah membuktikan. Tapi lo satu-satunya yang paling berisik dan paling ribut. Sebenarnya jangan ditafsirkan aneh-aneh gitu ya. Jadi tidak perlu menghadirkan ahli untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan pemberlakuan putusan itu untuk 2024. Itu nggak butuh ahli. Tidak butuh juga ahli bahasa Indonesia untuk menafsirkan. Namun pada praktiknya KPU justru langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK tersebut. Terus pencalonan Gibran batal dong? Tapi sediakan dulu uangnya. Jangan sampai hanya karena ambisi mereka negara semua akan lagi uang. Enak amat. Pemilu itu mahal, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan dilancarkan puasanya hari ini ya teman-teman. Baik teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, semoga kita selalu menjadi orang yang selalu baik ya, figur yang baik, menahan kesabaran di tengah-tengah puasa sekarang ini. Tentu banyak sekali cobaan-cobaannya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini ada berita terbaru ya terkait dengan hasil keputusan KPU yang pernah ditetapkan beberapa waktu lalu ya teman-teman. Dan ini sekarang menjadi salah satu mata rantai dari persoalan yang baru ya. Ini ada timbul figur baru dalam perpolitikan Indonesia ya. Ini salah satunya adalah mantan ataupun ex pengacara Nyonya Sambo gitu teman-teman. Ini tentang keputusan DKPP kemarin teman-teman. Ini akan menarik kita lihat teman-teman. Yuk kita tonton videonya. Namun sebelum lanjut bolehlah teman-teman subscribe dan like komen ya di bawah ini. Kalau memang saudara Hasyim Asy'ari ini betul-betul ya mau gentleman, tentu setelah 2 kali minimum melanggar etik, beliau langsung mengundurkan diri. Ya. Yang kedua, kami sebenarnya berencana mengajukan pembatalan ya surat keputusan nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon sepanjang hal itu yang terkait dengan pencalonan Gibran ya, mengupayakan upaya hukum untuk meminta pembatalan. Dasarnya apa? Dasarnya penetapan dan pendaftaran Gibran ini melanggar etika dan peraturan penyelenggaraan pemilu. Menjadi fakta yuridis terungkap di muka persidangan, DKPP diterima oleh KPU sebelum peraturan diubah tanggal 3 November ya. Jadi kalau ini sebenarnya tunduk patuh terhadap etika dan peraturan undang-undang, sudah pasti Gibran tidak diloloskan. Baik teman-teman, jadi saya kalau melihat video ini ataupun pernyataan dari Patra MZ ini ya kita tahulah Pak Patra ini waktu menjadi salah satu advokat atau pengacara daripada keluarga besar Sambo ya, dari istrinya gitu teman-teman. Waktu itu Pak Patra ini ya meledak-ledak memang ketika sudah ketahuan boroknya sama publik, langsunglah kayak ayam sayur gitu teman-teman. Jadi poin yang saya mau sampaikan teman-teman, jadi apa yang menjadi pernyataan Prof. Mahfud waktu menjabat sebagai Menko Polhukam itu adalah sangat-sangat relevan yang terjadi sekarang ini. Ini sudah sering kali saya sampaikan begitu teman-teman ya, karena setiap ada pemilu yang menuduh kecurangan itu pasti ada itu. Orang yang menang nggak akan ada benarnya, seperti itu kata Prof. Mahfud. Namun sekarang Pak Mahfud menjadi rival politik dari pilpres terpilih sekarang ini ya, Pak Prabowo Gibran ya. Dan sekarang terjadi ada gugatan-gugatan ya teman-teman. Gugatan demi gugatan dari 01 dan 03 ini sangat-sangat membuat acara tambahan di KPU dan juga Pilpres ataupun Pileg sekarang ini teman-teman ya. Jadi seakan-akan 02 ini tidak ada benarnya gitu. Terkait dengan persoalan Mas Gibran ini kan sudah
MK yang memutuskan. Pakar hukum juga sudah mengatakan demikian, teman-teman, karena keputusan MK itu sudah sah, fix, no debat, sudah tidak bisa diganggu gugat seperti itu, teman-teman. Tapi apakah setelah ada keputusan DKPP ini Mas Gibran akan didiskualifikasi ataupun dibatalkan keputusan KPU kemarin? Ya, kita lihat saja videonya lebih lanjut ya, teman-teman. Sekarang nggak bisa lagi berdebat, sudah jelas ada pertimbangan hukumnya dalam putusan DKPP. Lantas bagaimana kalau misalkan baru akan menyusun ataupun mencari cara secara hukum untuk membatalkan surat tentang penetapan dan pendaftaran pasangan calon dari Gibran? Sekarang masyarakat sudah melihat dan ada bukti bahwa telah terjadi pelanggaran etika. Maka kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kami sudah berjuang, kami sudah membuktikan bahwa yang namanya pencalonan Gibran ini secara etis ya dan melanggar peraturan. Layak nggak itu dipilih cawapres yang ditetapkan dalam prosesnya melanggar etika dan melanggar peraturan? Saya mungkin ingin luruskan dulu pemahaman yang keliru yang disampaikan oleh Patra Enzen, bahwa sebenarnya putusan 90 itu berlaku serta-merta untuk pemilu 2024. Mungkin Bang Patra mungkin membaca ulang kembali deh, putusan 90 itu bunyinya seperti apa. Ya, kita tahu Bang Patra ini selalu memotong-motong apa yang menjadi substansi dari butir-butir undang-undang, teman-teman ya. Mungkin teman-teman silakan teman-teman flashback ya ke belakang tentang kasus-kasus Sambo itu, teman-teman ya. Jadi Patra itu seperti apa ya, karakternya seperti apa, teman-teman ya. Nah, kita lanjut dulu lah. Jadi karena ada sifat kemendesakan bahwa putusan itu harus diberlakukan secara ekspresif verbis, harus diberlakukan untuk pemilu 2024. Jadi sebenarnya jangan ditafsirkan aneh-aneh gitu ya. Jadi tidak perlu menghadirkan ahli untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan pemberlakuan putusan itu untuk 2024. Itu nggak butuh ahli. Tidak butuh juga ahli bahasa Indonesia untuk menafsirkan kalimat itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya katakan kenapa sampai dalam putusan DKPP ya, putusan 135, 136, 137, 141, kalau mau dibaca secara cermat, itu DKPP secara hati-hati telah mendudukan dua aspek yang sangat elementer. Yang pertama, bahwa DKPP membatasi diri bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti putusan nomor 90 tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengirimkan putusan itu kepada penyelenggara pemilu. KPU selaku organ konstitusional itu wajib dilaksanakan dan itu telah tepat. DKPP sendiri membatasi diri bahwa itu adalah satu kewenangan konstitusional yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Yang kedua, yang disoroti oleh DKPP adalah bahwa tahapan selanjutnya adalah bagaimana mensimulasikan, bagaimana mensinkronisasikan bahasa hukum yang telah diputuskan oleh MK ya dalam putusan 90 itu disinkronkan kembali dengan PKPU 19 2023. Nah, pada saat itu dengan beragam alasan dan argumentasi, tapi anggap saja bahwa memang itu terbukti bahwa KPU lalai dalam memenuhi kewajiban itu, sehingga itu yang dianggap persoalan etik. Makanya DKPP sendiri secara tegas mengatakan bahwa KPU itu melanggar prinsip-prinsip tata kelola penyelenggaraan pemilu yang berkualitas atau penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum. Tapi pada hakikatnya eksistensi keabsahan daripada capres Pak Prabowo dan Pak Gibran itu telah legitim, telah konstitusional. Itu tidak bisa dibantah bagaimanapun. Sehingga dengan demikian kita berpendapat bahwa ranah etik jangan dicampur adukan dengan persoalan konstitusional. Saya kira seperti itu. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi ranah etik sama konstitusional ini sebenarnya tidak boleh dicampur gitu, teman-teman. Kalau memang Pak Hasyim Asyari dan rekan-rekan ya yang di KPU itu melanggar etik, ya berlaku untuk KPU, bukan untuk konstitusional yang sekarang ini capres-capres terpilih ini, teman-teman. Capres-cawapres terpilih. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Menjatuhkan sanksi peringatan keras. Jadi ini momen Ketua DKPP itu menjatuhkan sanksi dengan keras terhadap Bapak Hasyim Asyari ya teman-teman, selaku Ketua KPU kemarin yang memutuskan penetapan
presiden dan calon Terakhir, presiden wakil presiden kepada terpilih. Hasyim Asyari. Yang barusan itu adalah cuplikan sidang putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti melanggar kode etik yang ternyata berhubungan dengan proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di pemilu 2024. Tapi nggak cuma Ketua KPU saja loh yang dapat sanksi. 6 anggota KPU lainnya juga diputus melanggar etik dan dijatuhi sanksi. Ini semua adalah hasil putusan dari total 4 perkara yang diadukan ke DKPP. Jadi ini semua ada kaitannya dengan putusan MK yang mengubah batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober lalu. Nah, menurut para pengadu, KPU seharusnya terlebih dahulu mengubah peraturan KPU begitu putusan MK tersebut keluar. Namun pada praktiknya KPU justru langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK tersebut. Terus pencalonan Gibran batal dong? Enggak juga, DKPP bilang sidang putusan ini murni soal etik saja. Ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran yang sudah... Ya, betul ya. Jadi tidak ada kecacatan sama sekali sedikit pun tentang pencawapresan Gibran Rakabuming Raka ya. Ini memang murni DKPP ini memutuskan untuk memberikan sanksi keras terhadap Pak Hasyim Asyari dan rekan-rekan di KPU. Tapi Pak Patra itu selalu menafsirkan keputusan dari ketua DKPP itu beraneh-aneh, bermacam-macam, yang merembet, mau membuat tali kusut. Putusan ini murni soal etik saja. Jadi nggak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran yang sudah berjalan. Dan gue sekarang tahu kenapa Kick Andy bilang ini orang membahayakan. Nih lo bayangin ya, dari awal pemilu sampai udah kelar nih, sampai udah pengumuman, dia nggak berhenti-berhenti untuk ngoceh, ngomong ini curang, ini curang, ini curang. Dia yang menjadi otak dari para pendemo. Karena apa? Mulut dia. Dia tahu pengikut dia tuh fanatik banget sama dia. Sampai di titik pendukung dia tuh berpikir kalau misalkan gue nggak pilih dia, gue bakalan masuk neraka. Karena apa nih? Mulut dia yang gerakin semua massa, semua pendemo untuk demo di mana-mana, mengujar kebencian. Gue benci banget cara kepemimpinan dia. Seperti yang dibilang, dia tidak gentle. Ingat Pak, bukan lo satu-satunya yang kalah di sini, tapi lo satu-satunya yang paling berisik dan paling ribut. Ada yang mau pemilu diulang bang, tapi Gibran nggak boleh ngikut. Silakan, siapapun wakilnya. Silakan. Mau Yusril sama Hendra, mau Ridwan Kamil, Erick Thohir, Erlangga, silakan. Tapi sediakan dulu uangnya. Jangan sampai hanya karena ambisi mereka negara semua akan lagi uang. Enak amat. Pemilu itu mahal bos. Itu bilangnya nama mereka tuh. Bilang gini aja deh untuk tim Amin. Sanggup gak gitu bayar pengeluaran saya, waktu saya, tenaga saya selama beberapa bulan terakhir ini? Gak usah dulu mikirin masalah pemilu deh. Gak bakal ada yang mau itu. Bayar waktu dan pengeluaran saya, itu aja dulu. Hal terkecil dulu ya, gak usah dulu hal terbesar lah. Ke masalah biaya pemilu Nusantara gak usah. Ada gak salah satu tim Amin yang mau membayar pengeluaran saya? Kalau memang minta pemilu ulang, coba itu, tulis di kolom komentar. Pemilu itu mahal. Jaga persatuan, jangan pada lupa tunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan NKRI harga mati. Siap bos. Ya, jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh beberapa pakar hukum ya terkait dengan pencawapresan dari Pak Gibran Rakabuming Raka itu sudah betul, sudah benar, jalan yang benar, sudah mematuhi peraturan undang-undang ya teman-teman. Kenapa baru sekarang diributkan ya? Apakah ini efek ataupun pengaruh negatif dari terpilihnya Pak Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden teman-teman ya? Kita kalau melihat ini benar-benar lucu ya sekarang ini. Padahal kan di awal-awal mereka sudah siap untuk berdebat, siap untuk bertanding lah gitu teman-teman, dari 01. Meledak-ledak ya, semuanya meremehkan begitulah teman-teman. Dan 03 juga selalu saja meremehkan ya. Dari awal 01 ini sudah menyoroti ya adanya seperti apa dikatakan Anies Baswedan itu teman-teman. Oh, ini ada kecurangan, ada kejanggalan, ada ketimpangan, ada yang tidak normal. Ini terjadi semenjak Pilpres, setelah saat Pilpres berjalan, pencoblosan, begitu teman-teman, dan pasca
pencoblosan katanya. Ini kan betul-betul membingungkan yang apa yang disampaikan sama Mas Anies ini, teman-teman ya. Jadi Mas Anies ini tidak pernah menganggap mekanisme ini benar, prosedur yang dijalankan KPU itu benar, teman-teman. Lalu kenapa sih mereka ikut-ikutan terus-terusan mencalonkan diri kalau memang ini dianggap curang lebih dulu? Kan mereka sudah jelas-jelas ada pedoman-pedoman yang harus diikuti di MK waktu mendaftar sebagai calon presiden, wakil presiden, seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, terima kasih banyak ya. Semoga bangsa kita ini baik-baik saja ya, aman, damai, tidak ada perpecah belahan, seperti itu, teman-teman. Ya, apapun menjadi persoalan apapun keberatan dari pihak 01 pun 03 begitu, teman-teman ya, kita berharap mereka segera menemukan jawabannya, titik terangnya. Kalaupun merasa menang, silahkan dibuktikan dengan cara ataupun mekanisme yang benar. Kalaupun kalah, silahkan dilegowo saja begitu, teman-teman, supaya aman damai ini bulan puasa. Jangan sampai ada rentetan acara ataupun ekstra pencoblosan lagi, seperti itu, teman-teman ya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.